Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MTV? Kembali lagi bersama saya dalam program nyaman Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke, kali ini kita kedatangan narsum yang mungkin nih dapat menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa di rumah untuk dapat lulus tanpa skripsi. Oke, apa kabar Kak? Selamat siang. Siang, alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih Kak ya buat sobat-sobat MTV di rumah. Siapa sih Kakak? Dan apa sih background Kakak gitu sampai bisa lulus tanpa skripsi? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Oh, dari Fakultas Tarbiyah Kak ya? Iya, betul Kak. Oke, berarti untuk sebelumnya nih Kakak memang itu ya, apa tuh? Memang punya minat di kepenulisan Kak ya? Iya, alhamdulillah saya memang suka dalam kepenulisan. Berarti sebelum Kakak nulis jurnal artikel ini, Kakak sudah pernah ikut nih atau ada lomba gitu yang Kakak ikuti terkait penulisan? Kalau masalah lomba, saya juga sering ikut lomba karya tulis ilmiah, dan juga international konferensi internasional. Itu kan juga harus ada karya yang memang itu karya ilmiah seperti itu. Iya, saya juga sempat penasaran nih Kak kemarin, karena kan kebetulan saya juga ngikutin nih Instagram Kakak ya. Dan di story WA saya itu juga banyak kayak artikel-artikel yang muncul wajah Kakak di sana gitu. Alhamdulillah. Iya, berarti itu memang Kakak dari awal punya niatan buat nulis jurnal agar tidak mengerjakan skripsi gitu Kak ya? Iya, sebenarnya untuk cerita dari awal seperti ini Mas. Waktu itu saya mendengarkan info atau isu bahwa Fakultas Tarbiyah akan meluncurkan kebijakan baru, di mana kebijakan itu akan meluluskan mahasiswa Fakultas Tarbiyah tanpa menggunakan skripsi. Namun itu hanya sekedar isu Mas ya. Nah, dari situ Kaprodi saya juga menyarankan kepada semua mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam ini untuk bisa tembus tanpa skripsi. Lah, namun pada waktu itu saya juga masih belum respect kepada isu tersebut. Karena yang pertama, saya belum melihat edaran resmi dari Fakultas Tarbiyah, dan yang kedua, saya juga masih belum yakin bisa nggak saya lulus tanpa skripsi. Berarti itu emang baru-baru ini ya? Iya, memang baru-baru ini. Walah. Tapi juga setelah itu dosen pembimbing saya juga menyarankan kepada saya pribadi untuk bisa lulus tanpa skripsi. Nah, beliau juga mengatakan waktu itu, enak loh Nal, kalau tanpa skripsi ini kita tahu nggak usah sidang, nilai auto A+, dan insya Allah akan viral waktu itu karena memang ini memang angkatan pertama mungkin angkatan perdana lulus tanpa skripsi seperti itu. Iya, berarti memang tahun kemarin tuh belum ada sama sekali. Belum ada. Berarti sama untuk sekali. Fakultas Tarbiyah ini masih angkatan perdana. Betul. Oh, bagus sekali Kak ya. Iya. Berarti untuk kan ini kan Kakak dengar infonya tuh baru-baru ini ya. Berarti untuk persiapannya tuh Kakak emang dadakan atau seperti apa Kak? Untuk persiapan sebenarnya ini sudah tahun 2023 lalu saya mempersiapkan ini sejak saya selesai seminar proposal. Berarti 1 tahun sebelum ini ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Waktu itu kalau nggak salah bulan September saya mempersiapkan untuk nerbitkan artikel jurnal ini. Ya kalau dari sekarang berarti prosesnya berapa bulan ya Mas ya? Sekarang udah bulan 6. Mei. Ya bulan 5. Berarti dari bulan September berarti kurang lebih setengah tahun Kak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya ini juga Mas, ini merupakan sebuah tantangan bagi saya pribadi. Saya ingin melakukan eksperimen bagaimana sih rasanya lulus tanpa skripsi. Nah, seperti itu. Dan ini juga sebenarnya untuk motivasi awal saya untuk bisa lulus. Sebenarnya ingin memotivasi teman-teman mahasiswa IAIN Madura untuk cinta akan literasi. Iya, karena kan memang ini pertama Kakak ya. Dan di ini Kakak nggak punya cerminan gitu. Ibarat kita proposal nih, kan kita punya temen yang udah pernah ngajarin proposal, kita nanya. Kalau kan ini pertama, berarti emang harus punya motivasi-motivasi ya? Iya, betul. Dan semoga kedepannya bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi Kak, misal kita tarik dari awal lagi nih ya, cerita awal, itu kan pasti ada banyak persiapan-persiapan yang mungkin kayak kita perlu nyiapin inilah. Kan referensi juga kita perlu di situ ya. Mungkin
untuk persiapan seperti itu tuh kakak kayak bener-bener kerjanya tuh sampai berapa lama sih kak? Dari awal sampai jurnal tersebut terbit kayak gitu. Sebenarnya untuk persiapan ini tidak jauh beda dengan skripsi. Iya. Karena dalam pembuatan artikel ilmiah, jurnal ilmiahnya itu juga ada penelitian. Iya. Nah, kita harus juga membuat outline ketika kita mau penelitian, outline karya, itu kita harus juga mempersiapkan itu. Nah, selain itu kita juga harus mencari jurnal yang memang jurnalnya itu legalitasnya jelas. Karena seperti ini Mas, kebanyakan jurnal-jurnal itu mereka mengaku bahwa jurnal ini memang terakreditasi SINTA yang sangat luar biasa. Namun nyatanya ini tidak sedikit jurnal ini predator. Oh, berarti jurnal-jurnal yang beredar di Google seperti itu di internet itu berarti nggak semuanya tuh legalitasnya jelas Mas? Jelas, iya betul Mas. Jadi kita harus mencari jurnal yang memang jurnal yang legalitasnya jelas seperti itu. Rekomendasi dari saya langsung di SINTA Kemendikbud itu sudah jelas. Kita mau cari jurnal apa, sains, pendidikan, ekonomi itu bisa. Berarti ini bisa jadi saran buat teman-teman di rumah ya, kalau misal mau nyari jurnal yang memang legalitasnya jelas, itu tadi di SINTA Kemendikbud. Oke. Jadi gini Mas, terkait untuk prosesnya kan tadi Mas bilang ya, Mas Zainal bilang itu rada-rada sama pengerjaan skripsi kayak gitu. Jadi mungkin bisa disebutkan juga Mas, apa sih yang bisa membedakan atau mungkin nih dari sisi pengerjaan jurnal itu lebih mudah daripada skripsi atau lebih susah kayak gitu? Sebenarnya individual nih Mas ya, opsional tergantung diri kita masing-masing. Tergantung dari kita melatih diri kita dari mana seperti itu. Karena memang dari saya semester 4 waktu itu saya juga pernah menerbitkan jurnal yang bersinta. Berarti ini memang bukan pertama kali ya? Alhamdulillah bukan pertama kali. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 8 karya jurnal yang sudah saya publish di jurnal yang bersinta. Berarti untuk jurnal itu Mas memang tidak bisa menggunakan karya yang lama ya? Nggak bisa Mas. Berarti harus yang terbaru? Betul. Berarti kita sekarang nih semester 6 gitu, kita mau nerbitin jurnal. Berarti jurnal yang kita terbitin di semester 5 atau 4 itu tidak bisa seperti itu? Ya tidak bisa Mas. Berarti ini info terbaru lagi buat teman sobat MTV di rumah. Kalau kalian punya karya nih, mending mungkin ditahan dulu ya untuk diterbitkan yang kalian semester 6 kayak gitu. Cuma kalau misal kalian memang punya kemauan di bidang kepenulisan, kalian terbitkan aja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Nanti setelah kalian semester 6, seperti yang dikatakan Mas Zainal lagi, kita buat lagi dengan persiapan yang mungkin sama ya seperti teman-teman ketika mengerjakan jurnal seperti itu Mas ya? Betul Mas. Jadi Mas, setelah Mas Zainal ini mengerjakan jurnal ya, dan jurnal tersebut tembus nih sampai bersinta kayak gitu. Jadi apa sih manfaat yang Mas Zainal dapatkan selain dari lulus tanpa skripsi? Ya, berbicara masalah manfaat, sebenarnya setelah kita bisa menerbitkan artikel kita di suatu jurnal, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ya, diantaranya kan bisa lulus tanpa skripsi. Kemudian yang kedua itu bisa mengasah otak kita untuk bisa tentang dunia ilmiah. Seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua juga reputasi pendidikan, reputasi akademik maksudnya Mas. Tentunya kita sebagai akademisi juga membutuhkan reputasi akademik seperti itu. Kemudian yang manfaat yang kita akan dapatkan, nah ini Mas, yang sobat IMTV harus diketahui bahwa ketika kita menjadi mahasiswa, misalkan semester 4, kita terbit jurnal di mata kuliah tertentu, maka nilai kita auto A+ dan kita tidak usah melaksanakan UTS dan UAS seperti itu ya? Betul Mas. Berarti isu-isu seperti itu memang benar adanya Mas ya? Benar Mas. Memang di prodi saya juga banyak dosen yang menerapkan hal itu, sehingga banyak sekali mahasiswa yang termotivasi biar mereka tidak melaksanakan UAS, nilai langsung A+, tidak melaksanakan UTS seperti itu Mas. Tapi tidak jarang kadang teman-teman melewatkan kesempatan itu Mas ya. Kenapa? Karena mikir susahnya di awal. Padahal kalau kita melaksanakan itu pasti gampang ya, asal kita ngerti gitu. Insya Allah. Karena saya sempat ditawarin juga sama dosen saya kemarin, dan semoga saya saja istiqomah Mas ya. Amin. Mas. Ya, kejar itu Mas. Siap. Terkait untuk balik lagi ya ke penulisan jurnal Mas ya. Pasti kan ada kendala nih atau kesulitan yang Mas Zainal hadapi, atau mungkin nggak ada sama sekali. Ada pasti ya? Iya pasti ada. Ini kendala-kendala dari awal penulisan atau kendala submit gitu Mas? Dari awal kepenulisan aja. Dari awal ya. Jadi untuk kendala yang kita alami, karena ini kan artikel yang saya
terbitkan ini merupakan artikel penelitian, tentunya kita harus meneliti suatu objek yang harus kita teliti. Nah, dalam proses penelitian ini yang menjadi kendala ketika kita mau wawancara tentang ini, misalkan tentang mutu pendidikan. Tentunya itu wawancaranya harus kepada kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah yang kita temui jarang jadwalnya padat gitu jadwalnya padat. Mungkin di situ, Mas. Kemudian untuk tahap awal seperti itu. Kemudian untuk tahap submit. Nah, submit ini Mas yang menurut kalau misalkan kita masih pemula untuk pemula menulis jurnal, ini menjadi kendala besar, Mas. Karena memang di submit ya, kalau submit ya seperti biasa kita menggunakan UJS atau PKP seperti itu, Mas. Kemudian yang menjadi permasalahan dalam submission atau submit jurnal ini pada tahap revisi, Mas. Nah, di mana tahap revisi ini sebelum kita revisi dari para reviewer, ini kita akan ada pra-review. Pra-review ini langsung direvisi oleh pengelola jurnalnya, misalkan kesesuaian template. Berarti untuk yang reviewer tadi itu dari siapa, Mas? Reviewernya langsung dari jurnalnya, Mas. Dari jurnalnya. Ya. Tentunya ini reviewer handal. Berarti dari pra-submit itu nanti direview kembali sebelum dijurnalkan, sebelum diterbitkan secara resmi. Iya, betul. Kebetulan di jurnal yang saya submit ini ada 3 reviewer. Per reviewer ini waktu itu saya ada 3 kali revisi. Bayangkan, satu reviewer 3 kali revisi. Kali 3. Berarti total sampai 9 kali revisi. 9 kali revisi. Bayangkan, Mas, waktu itu saya submit jurnal 25 halaman. 3 bulan revisi itu sampai 9 halaman. Berarti 3 bulan revisi itu 9 kali revisi berarti 3 bulan itu. Berarti sekali revisi itu Mas Zainal bisa menghabiskan waktu sampai berapa hari, Mas? Sebenarnya untuk revisi 2 hari sudah cukup. 2 hari sudah cukup. Itu 1 kali revisi. Ya, 1 kali revisi. Berarti kalau 9 kalikan 9 aja. Beda-beda dengan apa itu, Mas, kalau kesibukannya masing-masing. Karena saya juga sering ikut konferensi-konferensi itu, Mas, itu juga dikejar deadline juga. Berarti, Mas, untuk pensubmitan itu kan banyak nih dari teman-teman kadang nanya ini untuk submit jurnal tuh kira-kira lama nggak ya? Selain lama, apakah ada biaya-biaya tertentu di situ? Mungkin bisa di-spill juga nih, Mas Zainal, sepengalamannya mensubmit jurnal. Untuk submit jurnal, ini tergantung jurnalnya, Mas, ya. Misalkan jurnalnya memang kualitas dan cintanya memang tinggi, 3 ke atas misalkan, itu antrian untuk mendapatkan slot itu lama, Mas. Ya seperti yang saya alami, ini kurang lebih 6 bulan kan, Mas, ya. 6 bulan dari Mas Zainal submit? Submit. Itu pra-submit atau setelah pra-submit? Setelah submit. Setelah submit baru? Nunggu selama 6 bulan ini, Mas, untuk mendapatkan jatah slot. Selain berarti itu juga kalau semisal mohon maaf ya. Berarti kalau semisal nanti Mas Zainal udah dapat slot nih buat submit jurnalnya, itu baru di review? Enggak, selain ada apa ya itu, Mas, sebelum kita mendapatkan slot, itu kita direvisi terlebih dahulu, direview para reviewer terlebih dahulu, baru kita pengantrian untuk mendapatkan slot terbitan mendatang. Nah, misalkan terbitan bulan Mei, sedangkan di bulan Mei ini slotnya sudah habis. Penuh, berarti nunggu bulan depan. Bukan bulan depan, 3 bulan selanjutnya. Berarti cukup lama sekali. Lama sekali, Mas. Berarti emang untuk penerbitan jurnal ini memang harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Betul. Untuk Mas Zainal sendiri dari pra submit ya sampai ke submit itu makan waktu sampai berapa lama, Mas? Iya, dari bulan September itu, Mas, sampai bulan Mei. Kebetulan bulan Mei karya saya terbit. Dari September berarti berapa bulan? 6 bulan lah. Kurang lebih setengah tahun ya. Setengah tahun. Berarti untuk balik lagi, Mas, ke persyaratan tanpa skripsi tadi ya. Untuk jurnal itu memang persyaratannya harus jurnal yang sudah kita submit dan itu sudah bersinta. Maksudnya sudah terlegalisasi, atau masih submit awal tapi belum dilegalisasi seperti itu. Maksudnya gimana, Mas? Iya, ini kan Masnya kan lulus ya, tanpa pengerjaan skripsi, tetapi harus submit jurnal. Berarti jurnalnya itu harus yang sudah bersinta, Mas ya. Kalau misal masih proses, itu masih belum bisa diajukan untuk pengajuan lulus tanpa skripsi. Belum, Mas, belum bisa, karena memang kebijakan dari Fakultas Tarbiyah itu kita harus menerbitkan karya tulis ilmiah itu minimal Sinta 4. Sinta 4. Itu baru kita bisa untuk semua fakultas, Mas ya? Enggak, itu masih Tarbiyah saja. Tarbiyah saja. Berarti untuk fakultas lain ada kemungkinan Sintanya lebih tinggi ya berarti ya? Ada kemungkinan. Jadi balik lagi nih, Mas. Pasti kan ketika Mas Zainal nih ngerjain
jurnalnya ya, pasti kan ada pasang surut nih antara kayaknya aku mau udahan dah ngerjain ini, aku mau lanjut dah dari ini. Mungkin ada dorongan nih dari pihak-pihak tertentu ke Mas Zainal kayak gitu. Ya, untuk masalah dorongan, ini langsung dari dosen pembimbing skripsi saya. Beliau mengatakan, ya dari situ Mas, biar saya semangat. Ketika kita sudah menerbitkan artikel minimal Cinta 4, kita kan tidak usah sidang skripsi dan tidak usah membuat skripsi. Otomatis nilai langsung auto A+. Nah, dari situ yang saya didorong oleh dosen pembimbing skripsi saya. Berarti sampean tuh diceritakan, ayo cepat buat jurnal, selain tidak ada sidang, nilai auto A+ kayak gitu. Berarti motivasi itu memang sangat penting sekali ya buat kita ya, karena kan kita pasti ada pasang jenuh nih. Saya aja ngerjain tugas kadang, wah ini kayaknya mau lanjut kuliah atau enggak. Apalagi jurnal yang prosesnya lumayan panjang. Nggak ribet sih ya, cuman mungkin memakan waktu yang panjang Mas ya. Oke. Jadi gini aja Mas, untuk teman-teman Sobat MTV di rumah mungkin ada tips dan trik nih, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang masih semester 4 yang mungkin punya keinginan buat lulus tanpa skripsi juga agar terhindar dari sidang tadi. Mungkin ada tips dan trik nih buat penulisan jurnal. Untuk tips ya, untuk tips kepada teman-teman YIN Madura khususnya di Fakultas Tarbiyah, banyak-banyak membaca jurnal karena memang untuk mengasah potensi kita itu harus banyak membaca. Ya literasi itu Mas, sangat baca. Kemudian untuk cara buat kita bisa menerbitkan artikel ilmiah, ini kita harus banyak praktek untuk menulis. Setelah kita baca, kita harus praktek untuk menulis Mas. Tentunya penulisan ilmiah ya, bukan cuma nulis di buku seperti itu. Ya, betul. Berarti benar ya Mas ya, kalau misal kita pengen tahu isi dunia, maka membacalah. Jika kita ingin dikenal dunia, maka tulislah seperti itu. Jadi tapi sebelumnya Mas Zainal ini kan saya sering lihat juga di story-nya itu kayaknya nggak pernah ada di Madura gitu. Bahkan sering ada sampean tuh kegiatan-kegiatan mungkin di kampus lain selain IAIN Madura. Mungkin bisa dijelaskan Mas, itu mungkin termasuk dari proses Mas Zainal buat nyari referensi ini untuk penulisan atau seperti apa? Ya, jadi seperti ini Mas, kenapa saya juga sering ada di luar kampus misalkan itu, karena saya juga sering mengikuti kegiatan ilmiah, misalkan konferensi internasional atau lomba-lomba seperti itu. Makanya itu juga mengasah pikiran kita untuk bisa melatih untuk bisa karya tulis ilmiah seperti itu. Berarti untuk kegiatan kayak gitu Mas biasanya tuh direkomendasikan dari kampus atau Mas Zainal cari sendiri? Sebenarnya direkomendasikan dari Kaprodi langsung Mas. Atau Sekprodi atau dosen-dosen terkait gitu Mas. Berarti memang dari jurusan sampean berarti udah dikenal sebagai orang yang mungkin ilmiah sekali Mas ya? Enggak juga Mas, karena dari awal saya tidak suka ilmiah. Tetapi karya sampean ada, dan bahkan sampai berapa tadi? 4 ya? 4? Apa? Yang jurnal sampean yang sudah alhamdulillah sudah 7. Sudah 7. Berarti sangat luar biasa sekali ya. Ya, alhamdulillah Mas. Iya, mungkin yang teman-teman yang lain mungkin belum ke up aja Mas ya. Cuma kalau untuk saya sendiri, saya baru sekarang nih tahu mahasiswa yang lulus kayak gitu, tapi sebelumnya ternyata mereka sudah punya banyak karya ilmiah seperti itu. Mungkin Mas untuk terakhir ini ada yang ingin Mas sampaikan kepada sobat-sobat MTV di rumah sebagai bentuk motivasi kayak gitu. Mungkin kan Mas tadi juga dapat motivasi dari dosen kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di luar nih, Mas dapat memotivasi mereka. Ya, untuk teman-teman sahabat IAIN TV di rumah, kalian harus suka terhadap literasi. Karena memutuskan menjadi mahasiswa itu memiliki kewajiban atau kita dituntut untuk cinta akan literasi. Karena memang setelah kita tidak cinta akan literasi, maka kita akan tertinggal dari dunia akademisi seperti itu. Berarti sangat bagus sekali Mas ya. Jadi untuk sobat-sobat MTV di rumah jangan malas-malas membaca. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan tuh luas Mas ya. Betul. Kalau sampai kita tidak membaca, takutnya kita tertinggal. Betul. Kayak gitu. Mungkin sekian ya penutup dari acara Nyaman kali ini, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Saya Ahmad Sehan dan narsum kita Zainal Abidin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.